Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube kawan aku. Karena aku nggak punya channel YouTube, jadi aku numpang tempat kawan aku. Nah, jadi sebelumnya kenalin dulu, nama aku Dwi Kartini, NIM 058. Aku mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi 2018. Jadi kenalin dulu deh asdos aku yang cantik pada praktikum Kimia Fisika 2 ini. Ada Kak Fania dan Kak Dara. Cantik kan? Nah, jangan lupa follow IG-nya ya. Oke guys, kita langsung ke pembahasan utama kita. Jadi di sini aku mau jelasin satu dulu percobaan, yaitu sistem Tanner cair-cair. Nah, apa sih sistem Tanner cair-cair itu? Jadi sistem Tanner cair-cair merupakan suatu bentuk penentuan perbandingan komponen dari komponennya. Nah, untuk tujuan dari percobaan ini sendiri, yang pertama, diharapkan kita mampu menggambarkan diagram sistem Tanner cair-cair antara air, kloroform, dan juga asam cuka. Yang kedua, dari percobaan ini diharapkan kita mampu menentukan garis dasi atau highlight. Sebelum melakukan praktikum, kita harus menentukan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Dalam percobaan sistem Tanner cair-cair ini, kita menggunakan alat yang pertama Burette, kedua kita gunakan labu Erlenmeyer, yang ketiga kita gunakan pipet tetes, yang keempat kita gunakan kedua ada labu Erlenmeyer, yang ketiga ada gelas ukur, yang keempat ada pipet tetes, dan yang terakhir ada corong besar. Untuk bahan yang kita gunakan, yang pertama itu kita gunakan air, yang kedua asam cuka, dan yang ketiga adalah kloroform. Oke, kita lanjut ke prosedur kerja dalam percobaan ini. Jadi yang pertama itu kita siapin 2 buah burette, dimana yang pertama itu diisi dengan kloroform dan yang satunya diisi dengan aquades. Nah, di samping itu kita siapkan juga 7 buah Erlenmeyer. Nah, yang kita pakai pertama itu ada 4, dimana keempat Erlenmeyer ini diisi dengan air dan kloroform dengan persentase sebagai berikut. Nah, lanjut. Kemudian setiap Erlenmeyer yang sudah berisi dengan persentase air dan kloroformnya masing-masing, kita titrasi, dimana batas titrasi itu sampai kekeruhan di dalam labu Erlenmeyer tersebut hilang. Kemudian kita catat berapa asam cuka yang dibutuhkan untuk menghilangkan kekeruhan tersebut. Nah, untuk labu Erlenmeyer yang kelima, kita isi dengan 2,5 gram air dan 2,5 gram kloroform. Kemudian ditambah dengan 1 gram asam cuka. Nah, setelah itu digoyang sampai mencapai titik kesetimbangan. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan larutan tersebut dengan menggunakan corong pisah. Jadi kita masukkan ke dalam corong pisah, kita goyang ke arah yang sama sampai terbentuk 2 lapisan. Nanti ada lapisan air di bawah dan lapisan kloroform di atas. Nah, biasanya itu kan kita nyebutnya L1 dan L2 ya. Terus selanjutnya kita ambil labu Erlenmeyer terakhir, itu labu Erlenmeyer ke-6 dan ke-7. Nah, sebelumnya kita timbang dalam keadaan kosong. Nah, setelah itu kita masukkan kedua larutan yang terpisah tadi, yang satu Erlenmeyer untuk L1 dan Erlenmeyer kedua untuk L2. Setelah itu kita timbang kembali. Nah, tahap terakhir, labu Erlenmeyer yang sudah berisi larutan yang terpisah tadi kita titrasi dengan basa, yaitu NaOH, untuk melihat asam cuka yang melarut ke dalam larutan pada sistem. Dari percobaan yang sudah kami lakukan, didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Nah, pada pelaksanaan praktikum percobaan sistem Tanner cair-cair ini, kelompok saya, itu kelompok 3, itu melakukan terjadi kesalahan di mana kan hasilnya harusnya yang di bawah itu air, tetapi pada kelompok kami itu yang di bawah malah kloroform dan yang di atas itu adalah air. Jadi kan terbalik tuh. Nah, jadi kesalahan tersebut bisa timbul dari praktikan sendiri ataupun oleh sistem-sistem yang mendukung seperti alat ataupun bahan. Tapi pada saat kita praktikum itu sangat diutamakan kehati-hatian dan ketelitian.
Bisa jadi pada saat pencampuran larutan itu ukurannya tidak sesuai dengan yang sudah diinstruksikan dalam penuntun, nah, sehingga hasilnya kurang maksimal. Oke, jadi cukup sekian yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku bagi pengalaman mengenai praktikum sistem tenda cair-cair ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan semoga nilai aku juga bagus. Untuk kalian yang udah nonton, makasih. Semoga menjadi amal pahala karena membantu sesamanya, amin. Saya akhiri, kok saya sih tadi pakai aku ya? Aku akhirin, masalah pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.